Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat waktu malam yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama dengan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan singkat ini. Marilah Tuhan, Engkau memberkati kami lewat tayangan ini, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu bagi kami sekalian. Biarlah Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu belakang salib-Mu, biar Engkau yang semakin dimuliakan, ditinggikan, hamba yang semakin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dari permulaan sampai pada tamatnya, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dalam Tuhan. Kita jumpa lagi malam ini. Dan malam ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sekali lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji Tuhan, saudara dalam Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan bagaimana Yesus berkata, Dia mau tinggal dalam kita dan kita di dalam Dia. Jikalau kita mau makan tubuhnya dan minum darahnya. Saudara dalam Tuhan, kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mau tinggal di dalam diri manusia. Dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Saudara, kita dapat membayangkan bagaimana Yesus yang maha kuasa itu. Yesus yang telah diberikan kuasa oleh Bapa di sorga. Ketika Dia berkarya dalam dunia ini. Dia telah mengubahkan air menjadi anggur. Dia telah mencelikan mata orang buta. Orang tuli mendengar. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta ditahirkan. Bahkan orang berdosa diampuni dosanya. Orang mati dibangkitkan dari kematiannya. Seperti Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, angin badai Tuhan hentikan, gelombang laut Tuhan katakan diam dan tenanglah. Maka semua alam semesta ini tunduk pada perkataannya. Nah saudara,
Yesus yang sedemikian, yang sangat ajaib dan heran itu, dia katakan dia mau tinggal di dalam kita dan kita dalam dia. Artinya dia mau memberikan kuasanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tinggal dalam dia, kalau kita mau makan akan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Saudara salam Tuhan, tentu perkara yang mustahil bagi kita jika kita mau makan tubuh dan minum darah Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, dia telah naik ke sorga. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan walaupun mungkin kalau dia masih ada, tidak mungkin kita mau minum darahnya atau makan tubuhnya. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan makan tubuh dan minum darah Yesus? Saudara salam Tuhan, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24, di sana dikatakan begini. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Nah saudara salam Tuhan, kita dapat pengertian bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara salam Tuhan, artinya ketika kita mau melakukan akan menuruti segala perintahnya, sama dengan kita telah makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Saudara, dengan demikian kita ada tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Apabila kita menuruti segala perintah-perintahnya. Artinya firman-Nya, perintah-perintahnya itu adalah tubuh dan darah Yesus itu sendiri. Saudara-saudara Tuhan, sebab itu saudara, ketika kita mau taat kepada Tuhan, ketika kita mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Dia akan masuk dalam kehidupan kita dan kita akan masuk dalam kehidupan Tuhan, sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan dapat menghentikan badai dan gelombang, saudara juga dapat melakukan itu apabila kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Sebab dikatakan saudara dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika kita makan firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan telah berada dalam kehidupan kita dan kita berada dalam Tuhan. Dengan demikian kita akan terpelihara. Kita akan melewati hari-hari kita yang penuh dengan kecemasan, hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan kegentaran. Di hari-hari ini di mana dunia semakin hari semakin jahat. Sebab itu saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Orang yang mengerti akan firman Tuhan. Untuk kita patuhi, untuk kita taati, untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dengan demikian saudara, kita berada di dalam Yesus. Yesus berada dalam kita. Saudara, sehingga kita tidak perlu cemas dan khawatir. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Allah yang telah melakukan segala perkara. Allah yang telah melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Allah itu juga yang mau rela tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mau bekerja bersama-sama dengan kita. Dia mau melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan kita. Dia akan melenyapkan ketakutan kita. Bahkan kita diberkati oleh Tuhan, diberi damai sejahtera sukacita, sehingga kita tidak takut akan bahaya apapun yang mengancam dunia ini. Saudara salam Tuhan, pada malam ini mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Yesus, percaya kepada Yesus,
dan mentaati apa yang Yesus perintahkan dalam hidup kita ini. Saudara, dengan demikian engkau akan dimampukan, engkau akan disanggupkan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara, pada malam ini kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami sangat bersyukur Engkau boleh berfirman bagi kami, dan biarlah Tuhan kami dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu, supaya kami, oh Tuhan, dapat melakukannya di hari-hari ini, supaya Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau, Tuhan. Dengan demikian Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pemirsa yang ada, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Engkau kuatkan mereka dengan mengingatkan kami untuk melakukan akan firman-Mu dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.